Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita mau sharing ya pada siang ini terkait dengan sujud. Jadi mungkin ada yang tanya atau baru saat ini tahu atau belum tahu. Ya, sujud itu apa sih? Sujud itu sebenarnya adalah sebuah metode atau teknik atau cara pengobatan yang berasal dari Korea Selatan. Ya, Korea Selatan. Itu berasal dari dua kata, su dan jok. Jadi su itu tangan dan jok itu kaki. Kemudian penemunya sendiri adalah Prof. Park Jae-woo. Ya, beliau adalah inventor, penemu dari metode ini. Dan beliau sudah belajar banyak sisi keilmuan, mulai dari akupuntur, kemudian ayurvedik dan sebagainya, dan menggabungkan sebuah sistem pengobatan dari 4 rumpun besar pengobatan tradisional, ya, mulai dari Cina, India, kemudian Mesir dan Babylon. Dan tergabunglah itu dalam sujok. Sujok itu adalah gabungan 4 keilmuan tadi, ya. Dan sampai saat ini kita di Indonesia sudah apa istilahnya? Selama setahun ini resmi lah intinya kita menerangkan, mengajarkan, mensosialisasi apa yang sudah diatur atau menjadi metode dari ISA. Jadi International Sujok Association yang berasal dari Korea tadi. Dan saat ini kita sudah tergabung dalam Perpasi. Jadi mereka yang sudah belajar kemudian ingin aktif, itu kita sudah ada asosiasinya. Kemudian hampir kurang lebih sekarang lebih dari 300 ya, 300 orang yang memang sudah punya standar ISA. Sementara di luar itu kita juga mengadakan kelas-kelas yang sifatnya lokal dengan konten yang kita sesuaikan. Nah, itu pun sudah sangat banyak sekali. Mulai dari ibu rumah tangga, kemudian anak-anak sekolah, ya. Itu juga sudah kita lakukan. Bahkan dengan metode ini kita bisa juga mengajarkan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah metode yang sederhana, praktis, dan kemudian punya efikasi atau tingkat efektivitas yang sangat tinggi, yang selama ini sudah kita coba praktekkan. Dan alhamdulillah hasilnya juga bukan hanya penyakit-penyakit yang akut gitu ya, tapi juga kronis juga alhamdulillah bisa kita tangani. Dan untuk saat ini kita mencoba memperkenalkan sebuah metode yang dikenal sebagai dengan korespondensi, Bapak Ibu. Jadi konsepnya bahwa pada diri manusia, masih kecil suaranya? Sudah ya? Udah bagus ya? Oke. Jadi ada konsep similarity atau kemiripan, ya, bahwa tubuh besar kita ini itu ternyata ada tubuh kecilnya, dan itu menurut penelitian Prof. Park Jae-woo itu ada di tangan dan kaki, ya. Kalau selama ini Bapak Ibu mengenal pijat, kemudian refleksi, nah itu adalah bagian dari sebuah teknik yang selama ini sudah kita ketahui. Hanya saja memang agak berbeda dengan itu, ya. Letak-letaknya agak susah kalau kita belajar refleksi umpama, karena tidak sistematis menerangkannya, dalam artian letaknya akan sulit untuk dihafal atau difahami. Nah, di sujok
itu alhamdulillah Prof. Pak Jewu sudah bisa mensistematisasinya menjadi lebih sederhana. Contoh, jadi beliau menemukan pertama kali bahwa sesungguhnya jempol, ya ini jempol itu mirip dengan kepala. Ya, jempol ini mirip dengan kepala. Ya. Kemudian itu dari mana? Nah, ternyata dari ruas kepala ini ada dua kan? Ada leher dan tulang tengkorak kepala. Nah, ini ternyata hanya cukup di dalam sujud itu kepala itu ya cuma di jempol. Baik di jempol tangan maupun di jempol kaki. Ya, apakah sisi depan atau kan sisi belakang? Jadi kalau depan berarti ini, belakangnya ini. Jadi menurut penelitian beliau bahwa ada kemiripan yang sangat di tangan dibanding organ-organ yang lain. Meskipun sudah kita ketahui bahwa ada sistem pengobatan yang menggunakan telinga, bahwa telinga ini sangat mirip dengan bayi, ya, tubuh bayi yang terbalik ya. Kepala ada di cupingnya, kemudian di sini adalah organ-organnya, kemudian di dalam juga organ dalamnya. Dan itu ada. Ataupun kita kenal juga dengan scalp. Jadi kulit kepala ini sangat mirip juga dengan organ-organ yang ada. Atau tadi refleksi dan yang lain. Nah, Sujok itu meneliti kurang lebih beliau mencoba meneliti dari tahun 53 sampai tahun 71. Kurang lebih 20 tahun beliau meneliti bagaimana tangan ini ternyata sangat mirip dengan tubuh besar kita. Dan itu dibuktikan dengan tadi seperti halnya orang menemukan bahwa telinga ini mirip dengan tubuh besar. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita amati. Jika tangan saya seperti ini Bapak Ibu, mungkin kelihatan layarnya? Kelihatan ya? Ini saya renggangkan jari saya. Kemudian yang dua jari ini saya tempelkan di tanah ini. Kalau saya gambarkan tanah, maka dia seperti ini. Maka dua jari yang menempel di tanah ini adalah kaki. Ya, ini kaki. Kemudian yang menggantung ini, dua jari yang menggantung itu adalah tangan. Dan yang paling tinggi jempol ini adalah kepala. Nah, ini penelitian beliau disebut dengan korespondensi standar. Baik tangan kiri, kemudian tangan kanan ini sama. Jadi dua bagian yang menyentuh lantai itu adalah kaki, kemudian yang menggantung tangan, dan ini adalah kepala. Nah, dilihatnya dari mana? Beliau melihat diantaranya satu yang bisa kita jelaskan dalam kondisi ini adalah ruas-ruas tulangnya. Jadi ruas-ruas tulang ini, ya tangan ini kan ada tiga ruas ya, 3 ruas besar. Mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan, kemudian dari pergelangan tangan sampai siku, dari siku sampai bahu. Nah, itu 3 ruas. Nah, tangan, ini korespondensi tangan, ini pun 3. Ya, ada 3 ruas. Nah, ini 3. Yang kemudian yang tangan sebelah juga 3. Nah, di kaki sama. Kaki ini ada 3 ruas. Ya. Ruas pertama ini dari ujung kuku ini sampai mata kaki. Kemudian dari mata kaki sampai dengkul. Nah, ini dengkul. Dan yang ketiga dari dengkul sampai hip joint. Ya. Ini juga 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini ternyata mirip dengan tubuh besar. Ya, tadi tubuh besar ada 3 ruas, tangan, kaki juga 3 ruas, kemudian di tubuh kecil ini pun sama 3 ruas. Adapun kepala tadi,
itu adalah bagian yang pendek. Jadi hanya 2 ruas. Jadi tengkorak kepala sama tulang leher. Dan ini pun kalau kita lihat jempol kita, itu pun cuma 3 ruas. 2 ruas, maaf. Jadi ruas pertama sama ruas kedua. Nah, berdasarkan penelitian beliau, dengan adanya kesamaan tadi atau similarity tadi, atau juga bisa disebut dengan korespondensi, maka ketika ada 2 benda yang sama, maka resonansinya atau vibrasinya itu akan semakin cepat. Jadi contoh, kalau kita pengen nerapi kepala pusing, cukup cari di jempol, tinggal di bagian mana yang sakit. Jika di bagian depan, maka kita cari titik nyerinya di sini. Ketika ketemu titik nyerinya, kemudian kita pijat, bisa dengan tangan, ya, bisa dengan bantuan alat, mungkin seperti ini, ada probe gitu. Kemudian kita cari yang korespondensi atau yang mirip letaknya dengan tempat nyeri, ya. Contohnya ini sebelah kanan, pelipis kanan. Kemudian saya dicari di sebelah kanan, ketemu titik nyerinya, kemudian saya pijat dia, maka nyeri di kepala akan hilang. Jadi ketika kita persis bisa menemukan titik nyeri di kepala kecil kita di jempol, maka ketika nyeri di sini hilang, maka nyeri di kepala pun akan hilang. Nah, seperti itu. Apakah dia di depan ataukah dia di belakang. Nah, sama dengan anggota tubuh yang lain. Apakah tadi dengkul, tumit, mata kaki, ataukah jari-jari, itu tinggal kita sesuaikan saja. Mana yang sakit di tubuh besar, kita cari di tubuh kecil, ketemu titik nyerinya, kemudian kita lakukan terapi dengan pijatan. Ya, pijatannya bisa diputar, bisa tekan atas bawah, dan nyerinya hilang, maka tubuh besar pun akan hilang nyerinya.